Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali belajar firman Tuhan, dan kita tahu bahwa semuanya karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan sebelum kita membaca dan belajar akan Sakaria pasal 4, saya ajak Bapak Ibu terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memberkati kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus sendiri. Urapi hamba-Mu dan urapi kami pendengar sehingga kami semua boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan yang terus boleh menguatkan bahkan mempertumbuhkan iman kami. Dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang memberkati pendaman Alkitab melalui online ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita belajar di dalam kitab Sakaria pasal yang keempat. Jadi Sakaria pasal 4 ini adalah salah satu pasal di dalam Alkitab yang membuat kita ini berhenti untuk berpikir. Karena apa? Bukan karena panjang daripada pasal dan ayat-ayatnya yang banyak, tetapi kita bisa melihat di dalamnya kita bisa melihat ada gambaran ya, yaitu akidian, pohon zaitun dan cawan emas. Begitu kaya makna yang ada di dalamnya. Jadi kita sungguh-sungguh merenungkannya dan kita akan merasakan bahwa Tuhan sendiri yang berbicara ke dalam jiwa kita. Ini adalah pasal di mana visi Tuhan bertemu dengan kenyataan. Sebuah momen ketika Tuhan membuka tabir dan memberikan dan membiarkan hambanya untuk melihat sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat Tuhan. Dan seperti semua penglihatan, terkadang kita harus mencernanya. Kita tidak semuanya mendapatkan sekali langsung kita mendapatkan maknanya. Tetapi kita bisa melihat ada satu pelajaran yang terdalam bahwa pekerjaan Tuhan tidak berjalan dengan kekuatan atau kepintaran manusia. Bukan dengan paksaan, bukan dengan manipulasi, bukan juga dengan politik, melainkan dengan roh Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita mengingat latar belakang daripada Sakaria ini. Bagaimana bangsa Yehuda telah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka, iman mereka, juga kota mereka. Dan yang terpenting adalah mereka ingin membangun kembali bait Allah. Namun mereka dihantam oleh pertentangan, keputusasaan, dan kemudian mereka mengalami gangguan. Sehingga orang-orang mempertanyakan apakah pembangunan bait suci layak dilanjutkan. Dan tepatnya kita akan melihat bagaimana Allah memberikan penglihatan di dalam kitab Sakaria pasal 4 ini. Yaitu dikatakan penglihatan kelima tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Ayat 1 firman Tuhan berkata, "Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku ini. Lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya." Ayat 1 ini berkata bahwa malaikat Tuhan berbicara kepadaku, yaitu kepada Sakaria. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang pada waktu itu menafsirkan ya, bagaimana datang kembali membangunkan aku, yaitu bahwa pernah Sakaria mendapatkan penglihatan itu, dan kemudian sang nabi melanjutkan percakapannya dengan malaikat itu. Jadi di dalam teks ini kita bisa melihat kata membangunkan kembali. Ya, bagaimana Sakaria terhanyut dengan kekaguman dan keheranan tentang perenungan penglihatan yang sebelumnya. Bagaimana Sakaria jatuh ke dalam kondisi kelelahan dan lesu. Sementara kalau kita melihat ada misalnya dalam Daniel, di mana Daniel juga mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Kemudian ada para murid kayak gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang malaikat Tuhan membangunkan mereka untuk kembali mereka memperhatikan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka. Jadi kita melihat adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu akibat pengaruh ilahi sama besarnya dengan perubahan antara tidur alami dan terjaga.
Di dalam ayat 2 firman Tuhan berkata, "Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelita, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu." Ada satu pertanyaan dari malaikat itu, "Apa yang kau lihat?" Malaikat itu tidak menunjukkan penglihatan itu kepada Zakaria, tetapi menyuruhnya untuk menggambarkannya dan kemudian menjelaskan maknanya. Penglihatan tentang kandil itu dengan 7 lampunya yang dialiri oleh 2 pohon zaitun menandakan bahwa pekerjaan membangun kembali bait suci dan mempersiapkan jalan bagi gereja Israel sejati itu harus diselesaikan dengan mengandalkan bukan pada sumber daya manusia, melainkan kepada bantuan ilahi. Demikianlah Serubabel dan rakyatnya bergerak untuk tekun bersemangat di dalam pekerjaan baik mereka yang keberhasilannya dijamin oleh Tuhan sendiri. Ada kata "aku telah melihat" ya. Jadi dia melihat sebuah kandil yang seluruhnya terbuat dari emas. Jadi kandil ini digambarkan berbeda dengan beberapa hal yang ada di kemah suci. Meskipun katanya diambil dari kata yang sama yaitu menorat, digunakan di dalam kedua kasus di dalam Keluaran 25 dan juga Keluaran 37. Di Bait Salomo ada 10 kandil yang dibawa ke Babel ketika Yerusalem direbut. Kandil dalam penglihatan itu berbeda dari yang asli dalam 3 hal, yaitu yang pertama kandil itu memiliki reservoir di tengah. Ia juga memiliki 7 pipa dan minyak disuplai oleh 2 pohon zaitun. Jadi dengan lolongan yang ada di atasnya. Mangkuk adalah reservoir untuk minyak yang ditempatkan di bagian atas kandil. Dan dari sana pipa-pipa itu mengalirkan minyak untuk persediaan lampu. Nah, di dalam kemah suci, setiap pelita itu dipisahkan, dirapihkan, serta diisi oleh para imam untuk melayani Tuhan. Nah, pelita-pelita itu yang digambarkan di sini tidak membutuhkan manusia untuk menyediakannya, begitu. Jadi dijelaskan di sana ada kandil. Dan kemudian di dalam ayat 3 dikatakan, "Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kiri." 2 pohon zaitun, kedua pohon ini sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 12, mengalirkan minyak dari cabang-cabangnya yang berbuah ke saluran-saluran yang menuju ke reservoir pusat. Tanpa campur tangan manusia, minyak itu dipisahkan dari buahnya dan membuat pelita itu terus menyala. Pada saat ini kita melihat bahwa penglihatan itu dimulai ya, dikatakan bahwa ada sebuah kaki dian dan 2 pohon zaitun. Zakaria mulai menceritakan bahwa malaikat yang telah berbicara dengannya kembali itu membangunkannya, seperti seorang yang terbangun dari tidur nyenyak. Hal ini memang menarik, karena terkadang hal rohani menimpa kita saat kita terjaga dan siaga. Dan di lain waktu Tuhan harus membangunkan kita. Zakaria melihat kandil emas itu. Di atasnya ada sebuah mangkuk, kandil itu juga memiliki 7 lampu, dan setiap lampu memiliki 7 corong. Jika kita bayangkan, maka kita bisa melihat akan terlihat seperti banyak api kecil. Dan di samping kandil itu ada 2 pohon zaitun, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jika kita pernah membaca bagian lain dari Alkitab, maka kita akan mengenali kandil di dalam di dalam kemah suci, khususnya di dalam kitab Keluaran atau di dalam kitab Wahyu. Dan memang kandil ini melambangkan terang Allah, melambangkan kehadirannya, kesaksiannya di antara umatnya. Namun di sisi ini kandil ini tidak hanya diletakkan di bait suci, ia juga diberi minyak langsung dari 2 pohon zaitun. Memang hal itu tidak lazim. Di bait suci, para imam harus menjaga pelita tetap menyala dengan mengisinya kembali dengan minyak. Namun kandil ini memiliki sumber langsung dan hidup.
Kita sudah lihat apa maksudnya, yaitu Tuhan sedang menciptakan gambaran persediaan yang tidak pernah habis. Tak ada upaya manusia untuk menjaganya tetap menyala. Tak ada upaya untuk mencari minyak lagi. Semuanya mengalir dengan stabil dan hidup. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Apakah arti ini, Tuanku? Pertanyaan ini mungkin merujuk kepada dua pohon zaitun yang merupakan hal baru bagi Zakaria, yang tentu saja sangat mengenal bentuk dan kegunaannya. Jika bukan simbolismenya kandil itu. Namun pertanyaannya juga diartikan sebagai satu keinginan untuk mendapatkan informasi tentang keseluruhan penglihatan. Jadi, Arya ingin sekali mengerti apa makna daripada seluruh penglihatan itu. Kemudian dalam ayat yang kelima, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya itu? Jawabku, tidak Tuanku. Tidakkah engkau tahu? Malaikat itu berbicara bukan karena terkejut atas lambatnya pemahaman sang nabi, melainkan karena ia ingin menarik perhatian yang paling serius pada penjelasan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 5 ini kita bisa melihat bahwa Zakaria memang terbangun dari penglihatannya. Dan ia melihat sebuah kandil emas dengan mangkuk di atasnya, 7 pelita di atasnya, dan 7 saluran menuju pelita-pelita itu. Hal ini memang menarik ya dan perlu diperhatikan. Bagaimana pentingnya kita lihat juga angka 7 di dalam Alkitab. Angka 7 seringkali melambangkan kelengkapan atau kesempurnaan di dalam Alkitab. Dan dalam konteks ini, angka 7 menandakan kelengkapan tentang pekerjaan Allah. Kandil adalah simbol terang. Seringkali juga melambangkan kehadiran Tuhan, bimbingan Tuhan, dan pencerahan Tuhan. 7 pelita itu dapat melambangkan 7 roh Allah, seperti yang disebutkan di dalam Wahyu 1 ayat yang keempat, yang dapat dipahami untuk kelengkapan pekerjaan Roh Kudus. Zakaria di dalam penglihatannya ini menyaksikan simbolisme yang menunjuk kepada hikmat dan kuasa Allah. Kandil itu tidak digerakkan oleh tangan manusia, melainkan oleh minyak zaitun yang mengalir dari pelita-pelita itu menuju ke 7 saluran. Minyak zaitun itu adalah simbol daripada Roh Kudus yang menyediakan terang dan penerangan yang diperlukan agar pekerjaan Tuhan dapat terselesaikan. Dan ini adalah representasi indah bagaimana Roh Allah, Roh Kudus memberdayakan dan membimbing orang percaya di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Penyebutan tentang 2 pohon zaitun di dekat kaki Dian itu juga penting. Kedua pohon zaitun ini diidentifikasikan di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-14 sebagai 2 orang yang diurapi, yaitu dikatakan yang berdiri di sisi Tuhan di seluruh bumi. Kedua orang yang diurapi ini sering ditafsirkan mewakili Zerubabel sebagai gubernur Yehuda dan Yosua sebagai imam besar. Zerubabel dan Yosua berperan penting di dalam memimpin bangsa Yehuda selama masa kepulangan mereka dari pembuangan dan masa di mana mereka akan membangun kembali bait suci. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjalankan peran-peran khusus mereka di dalam pemulihan Yerusalem dan pembaharuan ibadah. Penglihatan tentang kaki Dian, pohon zaitun, dan aliran minyak itu merupakan gambaran yang kuat tentang pemberdayaan ilahi dan kerjasama antara Roh Kudus, Roh Allah, dan kehendak manusia di dalam memenuhi tujuan-tujuan Allah. Hal ini menekankan pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing dan memberi kekuatan di dalam kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Ayat ini, ayat 1 sampai 5 juga menyoroti tentang sinergi antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia di dalam rencana penebusan dan pemulihan ilahi.
Zakaria 4 ayat 1 sampai 5 menyampaikan pesan tentang kehadiran Allah yang memberdayakannya melalui Roh Kudus. Pentingnya mengandalkan untuk bimbingan dan kekuatan serta kolaborasi antara Allah dan bejana-bejana pilihannya di dalam mencapai tujuannya. Ayat ini menjadi pengingat bagi orang percaya karena mereka tahu bahwa melalui bimbingan dan kekuatan Tuhan, pekerjaan Allah akan diselesaikan dengan sempurna. Ayat 6, firman Tuhan berkata, "Maka berbicaralah ia," katanya. "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel," bunyinya. "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh," firman Tuhan semesta alam. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Pesan Tuhan kepada Zerubabel adalah inti daripada penglihatan itu, yaitu bahwa pekerjaannya akan terlaksana hanya melalui kasih karunia Allah, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan besar manusia, bukan juga dengan pasukan. Tapi kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa bukan dengan cara manusia apapun, betapa kuatnya, semuanya itu tidak akan berhasil. Dan seharusnya Zerubabel tidak akan meragukan lagi atau berputus asa, memikirkan betapa banyaknya yang harus ia lakukan, betapa lemahnya sarana yang ia miliki. Tetapi dia harus mengingat bahwa betapa hebatnya, dan dia juga mungkin mengingat betapa hebatnya perlawanan, dan tidak ada yang lebih meyakinkan selain daripada pertolongan ilahi. Jadi biarlah Zerubabel melihat bahwa adanya pertolongan ilahi, tidak lagi melihat kemampuannya, keterbatasannya, tetapi melihat adanya pertolongan ilahi, yaitu bahwa dengan Rohku, malaikat Tuhan mengatakan secara jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh Zerubabel. Tujuannya adalah untuk memenuhi pikiran Zakaria dan Zerubabel untuk menerapkan firman itu, bahwa pekerjaan roh itu memang beraneka ragam. Hanya pertolongan rohnya lah yang dapat mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Minyak memang merupakan lambang kasih karunia Roh Kudus. Dan sebagaimana pelita tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi langsung dari pohon zaitun. Maka pekerjaan yang baik sekarang juga dilakukan dan didukung oleh sarana ilahi. Ayat yang ketujuh, "Siapakah engkau, gunung besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama." Sedang orang bersorak, "Bagus, bagus sekali batu itu." "Siapakah engkau, hai gunung yang besar?" Kata gunung di sini adalah ungkapan kiasan untuk menunjukkan berbagai kesulitan yang menghalangi Zerubabel dan yang menghalangi pelaksanaan rencana yang besar. Sebelum Zerubabel dikatakan engkau akan menjadi dataran. Secara harafiah memang menjadi dataran, ya. Jadi itu adalah satu pembuktian bahwa segala rintangan itu akan disingkirkan. Jelas kata ia di sini merujuk kepada Zerubabel. Zerubabel akan memulai dan memberi sentuhan akhir tentang pekerjaan pembangunan kembali bait suci. Banyak penafsir menganggap bahwa batu ini adalah batu yang melengkapi bangunan atau batu puncak. Namun, patut dipertanyakan apakah bangunan seperti bait suci dapat memiliki batu semacam itu. Sebuah lengkungan atau piramida mungkin memiliki batu puncak, tetapi tidak ada bangunan lain. Tidak ada bukti bahwa batu puncak seperti itu diketahui atau pendiriannya dirayakan. Itu mungkin sekedar metafora untuk penyelesaian pekerjaan. Namun lebih baik kita menganggapnya sebagai batu penjuru. Batu ini yang menjadi tumpuan bangunan akan dibawa Zerubabel dari tempat di mana dia harus bekerja, dan tangannya telah meletakkan fondasi itu. Dan tindakan ini sudah terjadi, digambarkan sebagai masa depan permulaan pekerjaan yang teratur, diarahkan di bawah arahan Zerubabel, dan penyelesaiannya dijanjikan sebagai satu bentuk kebahagiaan. Bagaimana
Pada akhirnya dengan sorak-sorai mereka bersorak, kasih karunia untuknya. Semua orang berdirinya di dekatnya saat batu itu diletakkan. Mereka serempak berseru, kasih karunia Allah ada padanya. Esra 3 ayat 10. Kasih karunia itu adalah satu kasih karunia Tuhan. Kita semua juga telah menerima kepenuhannya. Kasih karunia demi kasih karunia, yaitu kasih karunia Injil demi kasih karunia hukum Taurat. Agar orang Israel dan orang kafir menjadi percaya, menerima kasih karunia yang sama dan berkat yang serupa. Jadi mereka harus mengakui bagaimana sejak kekekalan sampai kepada semua kerajaan, mereka akan mengakui kasih karunia Tuhan. Jadi kebenaran yang besar adalah bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan. Jadi kita bisa melihat Zakaria bertanya kepada malaikat, apakah arti semuanya ini Tuanku? Memang terkadang Tuhan bertanya bukan karena Tuhan mengharapkan kita mendapat jawaban, tetapi karena Dia ingin kita mendekatkan diri kepadanya. Malaikat kemudian menyampaikan pesan ini. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itulah intinya. Inti daripada pasal ini dan inti daripada seluruh pasal di Zakaria itu menekankan bahwa bukan karena kekuatan manusia, bukan dengan keperkasaan manusia, melainkan karena roh Tuhan. Jadi Zerubabel yang adalah gubernur yang pada waktu itu mengawasi pembangunan kembali bait suci, ia seringkali memang dimusuhi. Dia juga memiliki orang-orang di masyarakat yang memang meragukan Zerubabel. Dan kita yakin bahwa Zerubabel juga memiliki keraguan sendiri. Tetapi Tuhan mengirimkan pengingat yang jelas bahwa keberhasilan di dalam pekerjaan Tuhan bukanlah dengan kekuatan manusia, bukanlah karena pengaruh politik atau karena dukungan finansial, tetapi keberhasilan itu berasal dari roh Tuhan. Jadi kita bisa melihat gambaran yang indah yang dipertanyakan, siapakah engkau, hai gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel, engkau akan menjadi dataran. Jadi dengan kata lain, halangan apapun yang menghalangi jalan Zerubabel, seberapa besar apapun, itu akan diratakan oleh roh Tuhan yang bekerja. Dan ketika kita bisa melihat batu pertama bait suci diletakkan, batu penjuru itu diletakkan, maka orang-orang berseru, kasih karunia untuknya. Jadi kita bisa melihat sungguh penekanannya adalah tentang kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Firman itu datang melalui malaikat yang menafsirkan. Sebagaimana jelas dari ungkapan di ayat 9, Tuhan telah mengutus aku kepadamu. Ia menjelaskan lebih lengkap apa yang telah diumumkan secara kiasan. Di dalam ayat 9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam itu yang mengutus aku kepadamu. Kata telah meletakkan fondasinya. Zerubabel memang telah memulai pembangunan kembali pada tahun kedua kepulangan bangsa Israel. Pada bulan kedua itu dalam Esra 3 ayat 8. Pembangunan itu terhambat oleh tantangan dari orang-orang atau tetangga sekitarnya. Sehingga pembangunan tidak dilanjutkan sampai tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius, Esra 6 ayat 15. Engkau akan tahu, jadi satu kebenaran misi dijelaskan di sana. Malaikat akan membuktikan peristiwa itu, bahwa penyelesaian bait suci secara jasmani itu merupakan jaminan pendirian tentang bait suci rohani, yaitu gereja. Di dalam ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab siapakah yang memandang hina
hari-hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Siapakah yang meremehkan hari-hari kecil atau hal-hal kecil? Itu adalah awal yang lemah. Ya, suatu perkara yang miskin di bait suci. Seperti yang ditegaskan di sana. Jangan karena hal sekecil apapun ya. Pada saatnya semua pekerjaan Tuhan ada satu jaminan penyelesaian yang penuh. Tidak boleh diremehkan. Karena kita tahu bahwa seseorang setelah janji nubuatan ini mungkin menganggap ragu-ragu tentang masa depan. Tetapi biarlah mereka pada akhirnya bersuka cita karena mereka pada akhirnya ada di posisi di mana mata Tuhan terarah kepada mereka. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Jadi dikatakan ketujuh mata Tuhan ini menembus seluruh bumi. Jadi Tuhan terus mengarahkan, memberikan pertolongan, memberikan tuntunan, dan memberikan pimpinan. Jadi kita bisa melihat di sini, mata-mata itu bergerak ke sana kemari dan menegaskan bahwa sungguh-sungguh Tuhan memberikan pimpinan dan petunjuk di dalam pembangunan bait suci itu. Jadi tangan Tuhan yang memulai, juga tangan Tuhan yang menyelesaikannya. Firman Tuhan kembali berfirman, bahwa tangan Zerubabel telah meletakkan pondasi bait suci dan tangannya yang menyelesaikannya. Itu adalah satu dorongan pribadi. Tuhan pada dasarnya berkata kepadanya, jangan mulai pekerjaan ini. Tinggalkan setengah, kalau setengah-setengah. Tetapi Tuhan akan menyelesaikan. Jadi, ungkapan siapakah yang meremehkan hari-hari kecil? Kita semua kadang-kadang melakukan hal itu, bukan? Kita memandang awal yang kecil, sedikit kemajuannya, dan menganggap itu tidak berarti. Namun Tuhan berkata, jangan meremehkannya. Tuhan tidak menyukainya. Tuhan melihat tali-tali unting di tangan Zerubabel, tanda bahwa pembangunan sedang berlangsung dan Tuhan tengah bersuka cita. Surga merayakan langkah-langkah kecil yang percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam ayat 6-10 ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang ditujukan pada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Itulah firman Tuhan semesta alam. Bagian ini merupakan pesan langsung dari Tuhan kepada Zerubabel, sang gubernur Yehuda pada masa itu. Allah menekankan bahwa kesuksesan dan kemenangan itu tidak datang hanya melalui kekuatan dan kuasa manusia, melainkan melalui roh Tuhan. Pesan ini menantang kepercayaan pada umumnya. Kekuatan dan kuasa itu adalah kunci mengatasi rintangan untuk mencapai tujuan. Namun kita harus mengingat bahwa roh Allah lah sumber kekuatan utama, kekuatan pendorong di balik setiap upaya supaya berhasil. Siapakah engkau? Hai gunung yang perkasa. Di hadapan Tuhan engkau akan menjadi tanah yang rata. Lalu ia akan mengeluarkan batu penjuru. Diiringi seruan, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Zerubabel melihat gambaran yang jelas tentang gunung yang tampaknya tak teratasi dan dapat diratakan. Gambaran ini menandakan bahwa rintangan dan tantangan yang dihadapi Zerubabel di dalam membangun kembali bait suci Yerusalem. Meskipun menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan keyakinan kepada Zerubabel bahwa Zerubabel akan mampu mengatasinya dan penyelesaian bait suci akan dirayakan dengan seruan berkat. Pesan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kesetiaan Tuhan akan membantu umatnya mengatasi situasi yang tampaknya mustahil. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, tangan Zerubabel telah meletakkan pondasi bait suci, tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu, di sini Zakaria mendapat pesan lain dari Tuhan.
yang menegaskan bahwa Zerubabel dengan pertolongan ilahi tidak hanya akan meletakkan fondasi bait suci, tetapi juga menyelesaikan pembangunannya. Dan nubuat ini meyakinkan Zerubabel bahwa Allah menyertainya dan usahanya akan membuahkan hasil. Hal ini memperkuat gagasan bahwa Allah menyertai umatnya di setiap langkah, membimbing dan memampukan mereka untuk memenuhi tujuannya. Siapakah yang berani meremehkan hal-hal kecil atau hari-hari kecil? Karena ketujuh mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi dan akan bersuka cita. Mereka akan melihat batu penjuru yang terpilih di tangan Zerubabel. Jadi bagian ini Bapak Ibu menyoroti pentingnya permulaan yang tampaknya kecil atau tidak penting sekalipun di mata Tuhan. Tetapi penyelesaian bait suci dilambangkan dengan batu penjuru yang dipilih, yang terpilih di tangan Zerubabel. Itu merupakan alasan untuk mereka bersuka cita dan merayakannya. Jadi bagian ini menekankan bahwa Tuhan akan bersuka cita atas kesetiaan dan ketaatan umat pilihannya di dalam melaksanakan tugas-tugas sekecil apapun. Ayat ini juga mendorong bahwa orang percaya harus percaya pada rencana Tuhan dan bersuka cita atas kemajuan sekecil apapun menuju pemenuhan tujuannya. Jadi di dalam Zakaria 4 ayat 6 sampai 10 ini menyampaikan pesan tentang kepercayaan akan kuasa, kesetiaan dan bimbingan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang melalui usaha manusia saja, tetapi melalui ketergantungan kepada Roh Tuhan. Kisah Zerubabel dengan pembangunan kembali bait suci itu akan menjadi contoh yang kuat tentang pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Dan bagian ini memberi semangat kepada orang percaya, orang beriman untuk bertekun dalam iman mereka, bahwa saat menghadapi tantangan, kita menyadari bahwa Allah bekerja bersama kita untuk mewujudkan tujuannya. Dalam ayat 11, lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang sebelah kanan dan sebelah kiri kandil itu? Lalu aku menjawab, Nabi telah menerima penjelasan umum tentang penglihatan itu. Ia mungkin memahami bahwa kandil melambangkan teokrasi, yang pemulihan dan kehidupannya dilambangkan dan dimaknain sebagai bait suci. Satu hal yang masih samar, ia bertanya, apakah arti kedua pohon zaitun itu? Tidak ada jawaban langsung yang diberikan dari dalam pertanyaan ini. Tetapi kemudian kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya memperjelas pertanyaan tersebut. Ayat 12. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Bapak Ibu, Nabi Zakaria memahami inti persoalan dari pohon zaitun yang mistis, yang misterius begitu ya, sehingga ia mengubah pertanyaan kedua dengan bertanya, apakah arti cabang zaitun itu? Jadi kalau kita melihat di sana, bagaimana melalui kedua tabung emas itu akan mengalirkan minyak emas dari dirinya sendiri. Minyak itu menetes dengan sendirinya dari cabang-cabang dan menghasilkan buah ke dalam dua tabung itu ya. Jadi kita bisa melihat minyak emas itu dinamakan demikian karena warnanya ya. Jadi itu akan menuju kepada bejana emas itu sendiri. Ayat 13, ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabnya, tidak tuanku. Ada pertanyaan, tidakkah engkau tahu? Itu dibandingkan dengan ayat yang kelima tadi ya, bahwa malaikat sebenarnya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya kepada Zakaria, asal muasal kekuatan teokrasi dan tatanan ilahi yang terwujud di dalam. Ayat 14 yang terakhir. Inilah, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Dua orang diurapi secara harafiah, yaitu dua putra minyak. Demikianlah terjemahannya, ya. Yaitu yang dimaksud di sini adalah dua kekuasaan kerajaan dan imamat yang melalui pertolongannya dan pelindungannya disalurkanlah teokrasi, ya. Minyak digunakan untuk menunjuk pada kedua jabatan ini, yaitu ungkapan putra
di dalam banyak kasus menunjukkan kualitas dan sifatnya ya. Dua putra ya. Jadi di sini mengungkapkan kepada orang yang memiliki minyak itu atau pembawa minyak. Saluran yang melalui minyak itu mengalir orang lain, yaitu dua orang tadi ya, Serubabel dan Yosua. Mereka mewakili otoritas sipil dan imamat. Tetapi kemudian tampaknya ini juga menghindari hal itu ya. Tapi simbol ini tidak terbatas ya kepada hal itu. Tetapi kalau kita memperhatikan di sana, kita melihat yang di sisi satu Tuhan yang berdiri di sisi Tuhan seluruh bumi, artinya siap sebagai hambanya untuk melayani. Ya, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu penglihatan tersebut sebagaimana telah kita lihat, eh, terutama menggambarkan penyelesaian bait suci dan pemulihan ibadahnya. Dan yang kedua, pendirian gereja Tuhan melalui kedatangan Kristus ya. Beberapa bagian penglihatan itu dijelaskan demikian. Jadi kandil itu adalah simbol gereja Yahudi dan teokrasi. Sesuai dengan gambaran di dalam kitab Wahyu. Itu di mana 7 kaki melambangkan 7 gereja di dalam Wahyu 1 ayat 20. Kandil yang terbuat dari emas itu berharga di mata Tuhan dan harus dijaga kemurniannya. Dan untuk menunjukkan kandil itu terang, maka kasih karunia Allah itu yang dimaksudkan adalah dia memancarkan cahayanya kemanapun, sehingga terus bersinar seperti terang di dunia. Jadi pengaruh Roh Kudus itu memampukan gerejanya untuk bersinar dan menyelesaikan tugas yang ditetapkannya. Dua pohon zaitun itu adalah dua otoritas, otoritas sipil dan imamat, yang melaluinya Allah mengkomunikasikan, Allah mengatur, membimbing dan memperluas, memurnikan kerajaannya di antara manusia. Jadi dua pohon zaitun ini menyalurkan minyak mereka ke dalam satu wadah. Karena dua otoritas, raja dan imamat, berhubungan erat dan bersatu. Tindakan mereka mengarah pada satu tujuan, yaitu memajukan kemuliaan Tuhan di dalam rangka keselamatan manusia. Dan di dalam Mesias jabatan-jabatan ini bersatu. Dia adalah saluran kasih karunia itu. Jadi misteri dua pohon zaitun di dalam ayat 11 sampai 14, Sakaria kembali mengungkapkan kedua cabang yang menetes minyak keemasan dalam mangkuk itu. Dan malaikat itu berkata, mereka dua orang yang diurapi oleh Tuhan, Serubabel sebagai gubernur dan Sakaria juga sebagai imam besarnya. Bapak Ibu, kita bisa melihat malaikat itu ditanya oleh Sakaria, apakah arti kedua pohon zaitun ini di sebelah kanan dan kiri kandil? Jadi sekali lagi pertanyaan ini adalah apakah arti kedua cabang zaitun itu di samping kedua pipa emas yang menuangkan emas? Tidaklah kita ketahui dengan jelas. Tetapi inilah kita melihat ada kedua orang yang diurapi, Sakaria, Serubabel dan juga Yosua. Nah, pohon-pohon ini dengan cabang-cabangnya melambangkan persediaan minyak yang terus-menerus berlimpah dan melambangkan urapan Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus. Dan penggambaran pohon zaitun dan minyak zaitun itu simbolisme dari secara alkitabiah. Minyak zaitun digunakan di dalam Alkitab untuk mengurapi raja dan imam. Dan itu melambangkan pemberdayaan Roh Kudus untuk tujuan tertentu. Sedangkan Zerubabel dan Yosua, mereka adalah para pemimpin komunitas pasca pembuangan yang ditugaskan untuk tugas membangun kembali bait suci di Yerusalem. Yang di dalam konteks ini diwakili oleh dua pohon zaitun, Serubabel sebagai keturunan Daud dan Yosua sebagai imam besar yang diurapi oleh Tuhan. Mereka akan menjalani peran mereka masing-masing di dalam pemulihan Yerusalem dan pembaharuan rohani umat Tuhan. Jadi bagian ini menyoroti tentang pengurapan dan pemberdayaan Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Bagian ini menekankan bahwa individu yang dipilih Allah itu akan dilengkapi dengan rohnya untuk memenuhi peran mereka mencapai tujuannya. Dan kebergantungan kepada roh Allah, bukan kepada kekuatan manusia. Itu terus diulang di dalam Alkitab. Mengingatkan bahwa orang percaya di dalam kesuksesannya dan pencapaian sejatinya itu datang karena kekuatan dan kekuasaan melalui Roh Kudus, bukan kekuatan dan kuasa manusia, tetapi melalui Roh Tuhan. Dan pesan ayat ini mengingatkan pada kita bahwa kita semua dipanggil untuk suatu tugas pelayanan. Dia yang akan memberikan pengurapan, dia yang akan memberi kuasa
dengan Roh Kudusnya untuk memenuhi panggilan itu. Sama seperti Zerubabel dan Yosua, kita dipanggil untuk bersandar pada kekuatan dan bimbingan Tuhan di dalam segala hal yang harus kita kerjakan. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus melayani kerajaan Tuhan, tidak bergantung pada kemampuan sendiri, melainkan pada kuasa yang kita terima daripada Roh Kudus atau Roh Tuhan. Jadi ketika Nabi Zakaria mendapat penglihatan sebuah kandil emas dan 2 pohon zaitun, maka menjelaskan bahwa kandil itu melambangkan bait suci yang dibangun kembali melalui kuasa Roh Allah. Kedua pohon zaitun melambangkan para pemimpin, yaitu Zerubabel dan Yosua, yang akan terus bekerja sama untuk merampungkan bait suci. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa kita semua juga diberikan kemampuan, diberikan pengurapan, diberikan kuasa di dalam Roh Kudusnya. Kita bersyukur bahwa visi itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan terus bekerja. Dia mempersiapkan jalannya bagi kita, masa depan yang lebih cerah. Bila kita terus bergantung teguh pada kehadiran Tuhan, tidak bergantung kepada diri sendiri, tetapi bergantunglah kepada Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus terhubung kepada sumber, yaitu di mana kaki Dian senantiasa dialiri listrik karena terhubung langsung dengan pohon zaitun. Demikian juga dalam kehidupan kita, bila hanya doa dan firman-Nya yang akan menjaga aliran kita terus mengalir. Itu sebagai sumber yang tak putus dan redup untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita. Janganlah juga meremehkan perkara yang kecil. Kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Berbicaralah kepada gunung-gunung yang sebagai tantangan, halangan dalam kehidupan kita. Bahwa di hadapan Roh Tuhan, engkau akan menjadi dataran. Kita percaya bahwa bersama Tuhan, kita mampu mengatasi setiap rintangan yang ada. Karena kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, dan Dia akan, kasih karunia-Nya itu akan memberikan kita kemuliaan. Kita akan mengalami keberhasilan, dan semuanya itu Tuhan saja yang dipermuliakan. Bila memang di dalam pasal 4 ini singkat, hanya terdiri pada 14 pasal, hanya terdiri dari 14 ayat, tetapi isinya sangat kuat, yaitu yang menekankan di sana, mengingatkan kepada kita semua bahwa pekerjaan Tuhan akan berjalan di atas rohnya, akan berjalan di atas roh Allah itu sendiri. Dan kita percaya bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa kita, tetapi karena Roh Kudus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan kiranya terus akan menyempurnakan penyampaian firman Tuhan hamba-Nya. Dan nanti sore kita akan mendengarkan pemaparan secara onsite oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Kiranya Bapak Ibu juga meluangkan waktu, kita akan belajar bersama-sama sehingga kita terus diperkaya oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Engkau telah memimpin pemaparan di dalam Zakaria pasal 4 ini. Hamba-Mu begitu lemah dan sederhana, tetapi kiranya Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan memberkati.